Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di malam hari ini. Saya membagikan satu renungan firman dengan tema Berbahagialah orang yang diampuni. Di dalam Mazmur 51 ayat 9 dan ayat 16 kita akan bersama-sama membaca ayat ini. Dikatakan demikian, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Mazmur 51 ini, saudaraku, adalah sebuah ungkapan dari hati Daud, ya. Hati yang hancur, hati yang betul-betul bertobat setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan, ya, ketika Daud melakukan perzinahan dengan Bathsheba. Nah, Bapak Ibu, di sini jelas ya dikatakan bahwa lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Jadi Daud betul-betul dia terpuruk hari-hari itu, ya, karena dia melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan dan di hadapan bangsa Israel. Namun setelah melewati proses, akhirnya Daud bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, dia mengakui meskipun dia sebagai seorang raja dan dia bisa saja, saudaraku, demi egonya, demi kehormatan pribadinya, bisa saja dia tidak mau mengakui, tetapi dia mau mengambil langkah yang berbeda. Dia mau mengakui kalau dia berzina dengan Bathsheba. Ini merupakan langkah yang cukup berani, ya, langkah yang rendah hati, dan itulah yang disukai Tuhan dalam kehidupan Daud. Akhirnya setelah dia mengakui, dia bertobat, saudaraku, dia diampuni oleh Tuhan, ya, dan dia berkata, lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita harus terus menyadari bahwa dosa itu tidak pernah menguntungkan manusia. Dosa itu tidak pernah membuat kita bahagia. Dosa itu tidak pernah membuat kita mengalami keuntungan, tapi sebaliknya dosa menghancurkan kita. Karena itu sebelum malam hari ini kita tidur, mari saya mengajak kita sekali lagi untuk bertobat bersama-sama. Adakah sepanjang hari ini yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan? Mungkin dengan perkataan kita, mungkin dengan tingkah laku kita, ya, dengan perlakuan kita kepada orang lain, atau ketika kita berada di dalam keluarga kita. Hari ini mungkin kau membentak anakmu, hari ini mungkin kau membentak istrimu, atau engkau mungkin meremehkan suamimu. Ya, kita mau bertobat bersama-sama. Karena ketika kita bertobat, kita diampuni dan hati kita mengalami damai sejahtera kembali. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil,
Tetapi mari kita mau bereskan malam hari ini. Saya tidak bisa menyebutkan mungkin dosa A, dosa B, dosa C, dosa E sampai seterusnya. Bapak Ibu, kenalilah dirimu. Dan kalau memang masih ada hal yang perlu dibereskan, segeralah membereskannya. Percayalah, ketika kita bertobat, kita akan mengalami kembali sukacita, mengalami damai sejahtera, dan kita boleh beristirahat malam hari ini dengan tenang, tidur dengan nyenyak, karena jiwa kita telah diampuni oleh Tuhan. Demikianlah renungan malam hari ini. Biarlah ini menjadi satu teguran bagi kita, dan kita mau rendah hati mengakuinya di hadapan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.